pada narasumber pertama Pak Toto untuk memberikan jawaban. Baik. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Budi ya. Sujano. Pak Sujano. Baik, dari Pak Sujano terkait dengan apakah kita bisa yakin bahwa pemilu akan damai dengan berbagai kasus. Nah, kasus-kasus yang muncul itu bisa kita lihat sebagai potensi kerawanan, ya. Kasus kebocoran data yang terakhir ini kan parah sekali tuh. Itu bisa disalahgunakan berbagai hal tuh, ya. Dan bisa memunculkan potensi konflik. Berbagai kasus lainnya juga ada gitu ya. Nah, berbagai kasus itu adalah kerawanan, ya. Dan kerawanan itu memang bisa memunculkan konflik. Nah, potensi munculnya konflik itulah yang harus kita waspadai bersama agar kemudian potensi itu tidak menjadi aktus. Potensi itu bisa diredam sehingga tidak menjadi aktual, tidak menjadi konflik. Nah, acara ini adalah bagian dari persiapan ke arah itu. Agar kita semakin dewasa, kita bisa mensikapi berbagai perkembangan dengan baik, gitu ya. Pemilu itu kan ajang dari manusia yang beradab, berbudaya, dan tentu saja berbagai tantangan, hambatan, kerawanan itu seharusnya bisa dihadapi dan kemudian pemilu bisa berlangsung dengan damai dan jurdil, sehingga kemudian hasil dari pemilu adalah terciptanya para pemimpin bangsa yang berintegritas, yang siap untuk membawa bangsa ini lebih maju ke depan. Fakta integritas kalau tidak salah kan KPU sudah buat ya fakta integritas itu. Dan itu baik-baik aja gitu, bahwa itu adalah komitmen bersama antara peserta, penyelenggara, dan berbagai pihak terkait, stakeholder, untuk menjamin bahwa perang ini, pemilu itu kan perang sebenarnya. Seperti tadi saya katakan, pemilu itu perang yang near militer gitu. Perang yang isinya adalah saling serang secara verbal gitu ya. Saling serang secara verbal. Dan konflik atau perang ini harus diupayakan tidak menjadi konflik fisik. Nah, salah satunya adalah fakta integritas itu, agar kemudian berbagai pihak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya dan kemudian memegang integritas yang ada gitu. Kemudian dari Romo Padopulo, mohon maaf kalau salah menyebutnya Romo. Pandi Palo, maaf. Kanti Palo, Romo. Mohon maaf. Dari Majelis Budaya Theravada ya. Baik, saya setuju dengan Romo bahwa yang dipilih itu yang muda dan energik. Makanya dalam acara KPU seperti tadi saya katakan, coba dicari kemungkinannya waktu itu ya, sekarang mungkin sudah mepet banget, untuk kerjasama dengan kampus-kampus, universitas-universitas, agar dimungkinkan mahasiswanya itu menjadi KPPS gitu loh. Cuman masalahnya kan berbagai macam mahasiswa itu yang ada dari Kalimantan, yang dari mana, adanya di Jawa misalnya, atau adanya di sini. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini agar kemudian para mahasiswa itu bisa menjadi KPPS. Nah, dengan dijalankan oleh yang muda dan energik, tentu saja akan lebih selamat ya. Saya kira umur-umur 20-an gitu ya, itu lebih tahan banting lah. Itu dibanding dengan seumur saya misalnya yang udah setengah abad, yang gampang sekali kolaps tentu. Gitu ya. Nah, itu saya setuju dengan Romo intinya, bahwa semakin muda, semakin energik, tentu semakin baik menjadi KPPS dan semakin terjauh juga dari kemungkinan suap. Ya, KPPS itu sangat mungkin disuap, apalagi terhadap mereka KPPS yang memang selama ini beredar dalam lingkungan-lingkungan dekat-dekat partai seperti itu ya. Itu sangat mungkin.
dan itu manusiawi pasti. Dan saya kira komisioner KPUD, KPU kabupaten kota, provinsi, nasional juga sulit juga menjaga 100% kemurnian dari KPPS ini karena terlalu jauh memang jaraknya gitu. Nah, saya kira kalau bisa mengoptimalkan potensi usia-usia mahasiswa itu lebih baik. Kemudian yang terakhir pilih orang yang tidak punya uang. Bagaimana cara kita serta dalam pemantauan money politik? Oh ya, pemantauan money politics ini kan pemantauan yang menurut saya paling tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Kalau baliho, adik-adik yang masih SMA pun bisa. Oh ini baliho nggak harus di sini, harusnya nggak di sini. Ini melanggar. Tinggal foto, laporkan ke KPU, laporkan ke Bawaslu, maaf. Selesai. Tapi kalau money politics, ya bagaimana? Peralihan uangnya itu kan tersembunyi gitu. Ya meskipun mereka seringkali menghindari antar bank, antar rekening memang, karena seringkali pergerakan uang politik itu cash, Pak, di kardus-kardus gitu. Nah tapi biasanya waktu tertentu dan di tempat yang sulit dideteksi gitu. Pergerakannya itu seperti itu. Mereka di kardus bermobil-mobil didistribusikan dan itu sangat sunyi, senyap. Gitu. Nah itulah yang kemudian jadi amplop-amplop pada para pemilih itu. Nah, apakah masyarakat memungkinkan untuk membuka ini? Bisa saja, gitu ya. Mereka yang dekat dengan pelaku, misalnya pelaku money politics, bisa saja melaporkan, gitu ya. Nah, meskipun memang agak sulit. Nah karena itu Bawaslu seharusnya lebih mampu membuka itu, tetapi memang pada kenyataannya Bawaslu pun terlihat kesulitan kalau untuk mengatasi money politics. Jadi saya kira perlu ada langkah dari Bawaslu terutama agar pergerakan money politik itu bisa dideteksi. KPK bisa loh mendeteksi korupsi. Mereka pakai apa? Itu bisa diikuti oleh Bawaslu misalnya. Kok bisa KPK bisa mendeteksi aliran dana korupsi? Berarti harusnya aliran dana politik haram pun bisa gitu. Kalau KPK misalnya memakai intelijen, Bawaslu juga harus pakai intelijen. Nah, saya kira intelijen adalah orang yang mampu bergerak di bawah tanah yang untuk mengawasi aliran-aliran dana haram ini gitu. Saya kira untuk ke depan mungkin seperti itu. Meskipun buat saya Bawaslu ke depan itu atau pengawasan pemilu ke depan itu lebih baik oleh masyarakat. Tetapi masyarakat tentu yang memiliki instrumen-instrumen pengawasan gitu ya. Nah sedangkan Bawaslu itu mungkin lebih cocok untuk menindaklanjuti pengawasan oleh masyarakat. Karena tidak mungkin misalnya menggelar pengadilan seperti yang dilakukan oleh lembaga gabungan antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan ya. Saya kira Bawaslu lebih cocok untuk memproses laporan-laporan pelanggaran dari masyarakat. Sedangkan pengawasannya sendiri lebih baik dioptimalkan oleh masyarakat gitu. Kecuali money politik ini. Money politik harus dilakukan oleh semua pihak. Dan saya kira Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu itu pihak yang paling memungkinkan dengan bekerja sama dengan kepolisian dan intelijen untuk mengungkap seluruh aliran dana money politik yang ada. Saya kira kalau money politik sudah bisa diperangi, pemimpin terpilih adalah pemimpin yang tidak melakukan money politics, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang amanah. Sekarang banyak kepala daerah yang terkena korupsi, banyak anggota legislatif yang diseret menjadi dan kemudian terbukti melakukan korupsi. Itu akan bisa diakhiri jika mereka yang terpilih adalah mereka yang berintegritas. Kuncinya itu. Hanya mereka yang setelah mereka yang berintegritas menduduki posisi-posisi dalam jabatan politik, maka politik akan semakin bersih dan kemudian penerima manfaat terakhir adalah rakyat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama dari Romo Suger. Intinya adalah batasan atau kriteria dari money politics. Saya kira ada dalam definisi yang Romo katakan sendiri bahwa politik adalah sebuah seni mempengaruhi.
Nah, bagaimana itu dikatakan money politik kalau Oh, ini boleh alat berenang ya? mempengaruhinya itu berupa Kayaknya uang boleh ya. atau barang, gitu. Tapi kalau alat mempengaruhinya berupa visi misi ya nggak apa-apa, itu bukan money politik. Tapi pada saat alat untuk mempengaruhinya itu uang atau sembako atau apa, mungkin barang-barang lain, radio, televisi atau apa, mungkin handphone, nah itu disebut money politics, gitu. Pada saat uang atau barang itu dijadikan alat agar seseorang itu memilih dia, alat membujuk, maka itulah money politics. Uang dimasukin amplop, diberi amplop dengan catatan ini panjer nih. Kalau saat memilih misalnya ada bukti bahwa Anda memilih saya, nanti saya genapkan lagi. Nah, itu money politics, gitu. Jadi itu yang kita perangi. Orang memilih karena dikasih uang, orang memilih karena dikasih barang, bukan memilih berdasarkan pertimbangan rasional. Kalau sudah disuap itu kan nggak rasional lagi, gitu. Kalau dia sudah ngasih duit ya sudah, saya kasih suara, kan gitu. Nah, itulah money politics yang paling mudah, gitu ya. Definisi money politik yang paling mudah saya kira itu, dan saya kira semua kita paham. Pada saat seorang calon atau tim pemenangan memberikan uang atau barang dengan embel-embel pilihlah dia, nah itulah money politics, gitu. Kemudian itu tetapi itu memang sulit ya dibongkarnya, kecuali memang ada pemilih yang mau gitu memerangi money politics itu, gitu. Nah, kemudian dari pertanyaan kedua, kenapa usia 17 atau sudah menikah, gitu ya. Ya itu terkait dengan bahwa kalau orang sudah menikah itu ya diasumsikan bahwa itu sudah dewasa saja. Sudah dewasa, sebagai warga negara yang sudah dewasa, maka tentu dia punya hak pilih. Nah, yang belum cukup umur atau belum dewasa, maka dia belum bisa memilih.